Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Muhammad Gufron. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi PBJ di Jakarta. Nah, kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas analisis dan visualisasi data kedua, yaitu ini tugasnya nih. Nah, kita dikasih dataset. Nah, ini dikasih dataset ini sudah saya download. Nah, ini saya pakai diperintahkan untuk dipakai datasetnya. Nah, ini datasetnya ya. Nah, ini ada nomor, ada pendapatan, ada kebahagiaan. Nah, ini kemungkinan ya kita harus nyari hubungan antara antara pendapatan sama kebahagiaan ini. Dicari hubungan linearnya, apakah ada ada pengaruhnya pendapatan sama kebahagiaan dan sebaliknya gitu. Nah, dari sini nah ini tugas pertama nih install paket berikut jika belum berinstall. Load. Nah, ini seperti saya udah nginstal ya paket-paketnya. Saya coba load lagi. Saya ini semua. Kontrol enter. Nah, ini sudah di load semua. Saya clean dulu. Ini sekarang tugas pertamanya pertama saya uh, import dulu ya datasetnya dari sini. Nah, ini datasetnya. Saya import dulu. Ini pertama nih saya copy file locationnya dulu. Copy as path. Lalu buka di R di sini. Uh, data buka ini ya dulu ya, library-nya dulu dibuka dulu, library read cell ya, file baru read underscore excel, lalu di paste yang tadi. Nah, ini di garis miringnya diganti arah ya, karena kalau nggak begini nggak bakal kebaca seperti tugas satu kemarin. Lalu sudah seperti ini, dan sini bisa ditambahin header. Terus nggak usah berarti ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang coba kita view. Nggak usah di view deh ya, karena bakal ngerusak ininya, bakal bakal berubah nanti. Mau nggak mau kalau saya view nanti mau nggak mau saya harus ketiknya di konsol dan itu kurang nyaman ya, jadi saya ngetik di sini aja udah ya. Kalau begini sih artinya udah masuk datanya ke ini ya, udah ke import datanya ke App Studio. Dan ini ya tinggal lanjut lagi ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, langkah pertama tuh buat plot histogram, apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan distribusi histogram tersebut, interpretasi histogram tersebut. Nah, ini saya sebenarnya udah nyoba uh, dataset sini ya, dan somehow ada kecacatan di dataset kebahagiaan ini. Karena kayak gini kan ini formatnya angka semua ya. Jadi di sini ada yang formatnya nggak angka, ada titiknya nih. Nah, ini kayak dianggapnya char ya sama sama RStudio nya, jadi nggak bisa begitu kebaca. Jadi ini harus diubah dulu sebelum lanjut ke bikin histogram tadi. Diubah dulu jadi numerik ya.
as numeric data. Seperti ini dulu. Nah, nah kalau udah begini berarti yang di sini kan udah yang data ini yang keimpor di Rare Studio itu udah berubah jadi numerik ya. Oke. Ini agak lama juga tadi ngepikin buat ini nyari tahu kesalahannya buat di sini ya. Hmm, terus sekarang lanjut ke bikin histogramnya ya. Untuk bikin histogramnya ini di clear dulu. Coba histogram is data kebahagiaan tadi ya yang dicari ya. Histogram data kebahagiaannya, data terikatnya. Sini kita bikin main tuh judul plotnya nanti, judul plot histogramnya nanti ya. Histogram, ah, histogram variabel kebahagiaan, koma, terus ini tambah lagi Excel labelnya, kita kasih label untuk Excel kebahagiaan. Udah gini aja ya, gini aja cukup. Eh, nah ini seperti ini ya untuk data histogramnya. Nah ini kita untuk interpretasinya ya. Di sini bisa dilihat sebenarnya sudah cukup ini ya, sudah cukup berbentuk bel, tapi ada yang rusak nih, ada ini nih rusak nih. Jadi ada di sini bisa kita lihat data kebahagiaannya cukup normal, tapi di sini ada data kebahagiaan yang hampir nol ya, nol data kebahagiaan. Nah, jadi ibaratnya ini banyak di data sih di data variabel kebahagiaan ini banyak yang gak bahagia. Yang paling banyak di data ini tuh yang justru yang gak bahagia ya. Nah ini artinya eh, datanya, distribusi datanya nggak begitu normal sempurna ya. Masih banyak banyak ada kurang simetris, jadi nggak begitu sempurna. Terus ini begini, nah ini dia nyebar ke kanan ya. Jadi makin ke kanan makin makin besar, makin ini makin tinggi, lalu nurun lagi lalu tinggi lagi ini. Ini artinya dia ada kemencengan positifnya ya, positif skewness. Nah, ini biasanya kalau datanya ukurannya kecil ya, ini data kayak gini tuh nggak bisa buat ini, buat analisis regresi linear sederhana. Tapi karena ini datanya ya ukuran datanya gede ya, sampai 400 begini, ini masih bisa dibuat, dibikin apa namanya, dibikin regresi linear sederhana. Nah, ini seperti ini ya, sudah cukup dijelaskan untuk histogram. Lalu selanjutnya plot ya, scatter plot. Untuk scatter plot, saya dihapus dulu ya. Nah, terus lanjut sini plot. Saya baca soal dulu. Plot untuk cek apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear. Nah, variabel bebas kan tadi tuh ini ya pendapatan ya. Lalu variabel terikatnya itu si kebahagiaan ini kan. Kita kan ibaratnya pendapatan yang mempengaruhi kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang mempengaruhi pendapatan. Nah, berarti dia
yang bebas itu pendapatan, yang terikat itu kebahagiaan. Lalu di sini terplot apakah variabel terikat bebas memiliki hubungan linear? Maksudnya apakah ada ada koneksi langsung tuh antara pendapatan ke kebahagiaan. Nah, di sini diceknya yang sudah ada ketika di sini ya salah. Data pendapatan, koma, data kebahagiaan, koma, koma, main, main, sumbangan. Nah, ini dibikin namanya scatter plot pendapatan dan kebahagiaan di Xlab-nya untuk pendapatan ya. Xlab-nya untuk pendapatan. Nah, ini sudah record belum ya? Oh iya sudah. Lalu gelabnya, nah nggak pakai koma ya. Tested gelab, next lab, gelab, kebahagiaan. Yang dikasih PCH, pakai PCH-nya yang berapa ya? Oh, screenshot. Pakai PCH-nya yang berapa ya? Yang 16. Sekarang, nah seperti ini ya. Jadi scatter plotnya kalau interpretasinya lagi nih, scatter plotnya ada di sini ada penyebaran lumayan luas nih yang arahnya linear yang yang garis ke atas. Nah, ini artinya ada walaupun gak sepenuhnya benar, tapi ada hubungan linear antara jumlah pendapatan dengan tingkat kebahagiaan ya. Nah, ini walaupun ada ini ada tapi ada misalkan ini nih yang pendapatannya nol ke bawah nol ke atas sedikit ya, yang pendapatan nol nih ada yang bahagia banget nih, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaannya mereka. Sini ada yang pendapatannya tinggi tapi nggak begitu bahagia ya, nggak masuk nggak begitu bahagianya itu jadi kalau di bawah. Nah, berarti interpretasinya apa? Nah, ini berarti dia nggak begitu normal juga ya. Maupun masih ada hubungan positif antara pendapatan sama kebahagiaannya. Nah, ini titik-titik datanya cenderung membentuk pola dari kiri bawah nih ke menuju kanan atas ya. Oh, ada semakin tinggi pendapatan, semakin kebahagiaannya juga semakin tinggi. Nah, ini tapi walaupun ada outlier juga ya, outlier yang penyebarannya lumayan gede sih ini. Ada yang bahagia walaupun pendapatannya kecil, ada yang sengsara nggak begitu bahagia walaupun pendapatan tinggi. Ini lumayan jelas ya kelihatannya outliernya ini. Sehingga, tapi kita masih bisa ngelihat ada hubungan linearnya yang kelihatan nih, ada hubungan linearnya. Makanya makanya eh, makanya regresi linear sederhana tuh masih kepake di sini ya. Karena kita masih bisa ngelihat nih ada ini. Nah, ini sekarang
kita lanjut lagi ya ke soal yang regresi linear sederhananya. Nah, sekarang lanjut untuk bikin regresinya. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, di sini coba kita buat regresi regresi LM kebahagiaan kependapatan koma data sambangan data. Nah, di sini summary regresi. Nah, ini untuk hasilnya ya. Kalau ngelakuin regresi itu, ini bakal yang keluar bakal ini nih. Nah, di sini ada yang namanya R squared ya. Nilai R squared ada yang namanya p value, ada R squared, ada p value, terus eh udah sih yang sebenarnya yang perlu dilihat itu aja ya. Nah, R squared-nya ini apa? Nah, R squared ini di sini kan tulisannya 0,2586 ya. Ini artinya 25,86%. Nah, maksudnya apa? Itu 25,68% tuh, atau ini mungkin sama aja ya. 25% tuh artinya artinya eh, statistik ini tuh kayak data ini tuh kayak ngegambar antara kebahagiaan sama pendapatan tuh digambarin 25% tuh. Digambarin itu 25% variabel pendapatan tuh bisa pengaruhi sekitar 25% dari variasi kebahagiaan. Nah, 75%-nya lagi tuh dipengaruhi mungkin sama hal-hal lain ya. Kayak tadi kan kita udah lihat penyebaran datanya yang apa sih namanya? Yang eh, ada garis lurus ya. Kita bisa lihat ada semacam garis lurus yang eh, yang ngarah dari pendapatan ke rendah ke tinggi, terus kebahagiaannya juga makin dari rendah ke tinggi. Nah, itu tuh artinya itu tuh 25% dari apa yang terjadi sesungguhnya ya, realitanya di data tadi, di data ini. Nah, seperti itu maksudnya R square itu, terus ini p value. P value itu segini artinya dia eh, pendapatan tuh ada pengaruh signifikan ya terhadap kebahagiaan. Nah, begitu aja untuk penjelasannya di sini. Sekarang coba kita lanjut ke apa ini namanya? Cek homoskedasisitas, kedasisitas ya. Caranya gimana? Nah, ini interpretasinya tuh seperti ini ya. Kalau di sini sih tinggal plot nama variabel regresi aja ya. Sini tinggal. Nah, di sini plot regresi ya. Nah, flash hit itu tuh si next spot. Nah, ini yang kepake nih. Dari sini kita ngelihat uh, residual fitted-nya ini cukup nyebar ya, cukup nyebar nih. Di sana ada yang di sini, 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 di sini. Ini cukup nyebar datanya. Apa artinya maksudnya kalau nyebar tuh artinya uh, ini terpenuhi ya asumsi homoskedasisitasnya penuhi dan data ini
statistika ini tuh dianggap data statistika ini tuh dianggap reliable ya. Nah, ini dianggap reliable artinya ya untuk cek kayak asumsi hemoskadisitasnya ini sudah terpenuhi. Nah, lalu soal selanjutnya visualisasikan regresi menggunakan grafik. Grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point pada grafik. Ini plot sebentar ini dihapus dulu. Ini aja ya. Selesai. Hapus dulu, terus di sini kita tulis lagi yang tadi ya nilai regresinya ya. Regresi itu data kebahagiaan, plot data kebahagiaan, pendapatan dulu, pendapatan data kebahagiaan PCH 16 udah ya. Oke, saya cukup. Nah, langsung keluar deh. Perlu dipanggil lagi. Nah, ini yang tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini tinggal seperti soal nomor ini nomor ditambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambah persamaan untuk garis linear, beri judul yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, ini kalau judul mah udah ya, udah dikasih ya, dari awal judul udah dikasih. Sekarang tinggal nambah garis untuk itunya. Cara nambah garisnya tuh label line, regresi, colornya kita ganti, kita pakai apa ya warnanya? Merah mungkin ya, red, LWD sama dengan 2. Nah, ini ada garisnya muncul ya. Ini garisnya, garis-garis linear yang diminta. Nah, terus sekarang tambahkan persamaan untuk regresinya ya. Persamaannya caranya gini. Persamaan
Nah, ini ya, untuk yang persamaan, nah ini tambahkan persamaan untuk garis linear. Nah, ini persamaannya ya. Nah, untuk tugas ini segitu saja penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.